Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Resti Amelia. Teman saya bernama Rivenditya Cindy Olavita dan Nurrohmah. Kami dari kelompok mata kuliah Sistem Informasi akan menjelaskan tentang struktur sistem komputer. Struktur sistem komputer. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sistem sebuah komputer. Setiap ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi, untuk mempermudah kita memahami detail dari sistem operasi di bab-bab berikutnya, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Di sini, sistem komputer ada pemakai, program aplikasi, bahasa pemrograman, sistem operasi, dan komputer. Ada hardware, software, dan brainware. Struktur sebuah sistem komputer dapat dibagi menjadi 5, yaitu sistem operasi komputer, struktur I/O, struktur penyimpanan, storage hierarchy, proteksi perangkat keras. Yang pertama ada sistem operasi komputer. Sistem operasi komputer. Secara umum, sistem komputer terdiri atas CPU dan sejumlah device perangkat controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Umumnya, setiap device controller bertanggung jawab atas sebuah hardware spesifik. Setiap device dan CPU dapat beroperasi secara konkuren, yaitu kemampuan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama. Untuk mendapatkan akses ke memori, adanya beberapa hardware ini dapat menyebabkan masalah sinkronisasi. Karena itu, untuk mencegahnya, sebuah memory controller ditambahkan untuk sinkronisasi akses memori. Arsitektur umum komputer. Di sini ada disk, printer, tape, CPU, disk controller, printer controller, tape controller, lalu ada bus master. Busnya bus master. Lalu ada display controller, display device, memory controller, memory, sound controller, sound device. Sistem operasi komputer. Pada sistem komputer yang lebih maju, arsitekturnya lebih kompleks. Untuk peningkatan performa, digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU, VGA, AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan FSB, yaitu frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge menjembatani. Tanggung jawab sinkronasi bus yang secara tak langsung juga mempengaruhi sinkronasi memori dilakukan oleh sebuah bus controller atau bus master. Arsitektur PC modern. Di sini ada gambar-gambarnya. Ini ada prosesor, GPU, monitor, memori. Bisa dibaca apa saja yang ada di situ. Sistem operasi komputer. Jika komputer dinyalakan, yang dikenal dengan nama booting, komputer akan menjalankan bootstrap program, yaitu sebuah program sederhana yang disimpan dalam ROM yang berbentuk chip CMOS. Chip CMOS modern biasanya bertipe EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, yaitu memori non-volatile, tak terhapus jika power dimatikan, yang dapat ditulis dan dihapus dengan pulsa elektronik. Bootstrap program ini lebih dikenal sebagai BIOS, yaitu Basic Input Output System. Bootstrap program utama yang biasanya terletak di motherboard akan memeriksa hardware utama dan melakukan inisialisasi terhadap program dalam hardware yang dikenal dengan nama firmware. Dari sini, program sistem operasi akan menunggu kejadian tertentu. Kejadian ini akan menentukan apa yang akan dilakukan sistem operasi berikutnya.
atau yang disebut dengan event driven. Kejadian ini pada komputer modern biasanya ditandai dengan munculnya interrupt dari software atau hardware, sehingga sistem operasi ini disebut dengan interrupt driven. Interrupt dari hardware biasanya dikirimkan melalui suatu signal tertentu, sedangkan software mengirim interrupt dengan cara menjalankan sistem call atau juga dikenal dengan istilah monitor call. Sistem monitor call ini akan menyebabkan trap atau perangkat, yaitu interrupt khusus yang dihasilkan oleh software karena adanya masalah atau permintaan terhadap layanan sistem operasi. Trap ini juga sering disebut sebagai exception atau pengecualian. Setiap interrupt terjadi, sekumpulan kode dikenal dengan sebagai ISB atau Interrupt Service Routine yang akan menentukan tindakan yang harus dilakukan. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu polling yang membuat komputer memeriksa satu demi satu perangkat yang ada untuk menyelidiki sumber interrupt, dan dengan cara menggunakan alamat-alamat ISR yang disimpan dalam array yang dikenal sebagai interrupt vector, di mana sistem akan memeriksa interrupt vector setiap kali interrupt terjadi. Arsitektur interrupt harus mampu untuk menyimpan alamat instruksi yang diinterrupt. Pada komputer lama, alamat ini disimpan di tempat tertentu yang tetap, sedangkan pada komputer baru, alamat itu disimpan di stack atau tumpukan bersama-sama dengan informasi state atau bagian saat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rivendia Cindy Olapita. Secara umum, sebuah sistem komputer terdiri atas hardware, software, brainware. Ketiganya merupakan syarat mutlak untuk menjalankan sebuah sistem komputer. Ketiganya saling terkait satu sama lain. Ini adalah gambar dari struktur sistem komputer. Kemudian, sistem operasi komputer. Sebuah sistem operasi merupakan program yang bertindak sebagai perantara antara user komputer dengan hardware komputer. Tujuan dari sistem operasi adalah untuk menyediakan lingkungan di mana user dapat mengeksekusi program yang diinginkan secara efisien. Sebuah sistem operasi sama halnya dengan sebuah pemerintahan. Komponen-komponen seperti hardware, software, dan data sistem operasi menyediakan kemudahan untuk menggunakan berbagai sumber daya dalam sebuah operasi. Sama halnya dengan sebuah pemerintahan, sistem operasi tidak bekerja sendirian. Sistem operasi harus menyediakan sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai program untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan. Sistem operasi dapat dipandang sebagai pengontrol sumber daya yang ada. Sebuah sistem komputer memiliki berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai masalah, seperti CPU time, ruang memori, ruang penyimpanan file, perangkat I/O, input atau output, dan lain sebagainya. Sistem operasi bertindak sebagai manajer bagi semua sumber daya. Ini dapat mengalokasikannya pada program dan user tertentu untuk melakukan berbagai tugas. Dengan demikian, ada peluang terjadinya konflik permintaan sumber daya. Sistem operasi harus mengambil keputusan request sumber daya mana yang harus dilayani untuk menjaga efisiensi operasi komputer. Yang kedua, struktur I/O, input output. Berikut adalah gambar struktur dari input dan output. Struktur I/O dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses I/O selesai. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Akan terjadi wait loop atau menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai I/O selesai. Device status table mengandung data masukan untuk tiap I/O yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaan sistem operasi. Memeriksa I/O device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk memasukkan interrupt. Direct Memory Access digunakan untuk I/O device yang dapat memindahkan data
dengan kecepatan tinggi. Device controller memindahkan data dalam blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya, tanpa campur tangan prosesor. Interrupt hanya terjadi tiap blok controller bernama DMA atau DMA controller, disingkat DMAC. DMA controller mengirimkan atau menerima sinyal dari memori dan I/O device. Prosesor hanya mengirimkan alamat awal data. Tujuannya panjang data ke DMA controller. Interrupt pada prosesor hanya terjadi saat proses transfer selesai. Hak terhadap penggunaan bus memori yang diperlukan DMA controller didapatkan dengan bantuan bus arbiter yang dalam PC sekarang berupa chipset not bright. Yang ketiga yaitu struktur storage. Hal penting yang perlu diingat adalah program merupakan bagian dari data. Tempat penyimpanan data antara lain register, cache memory, random access memory, main memory, extension memory, dan secondary storage. Yang pertama yaitu register, tempat penyimpanan beberapa buah data volatile yang akan diolah langsung di prosesor yang berkecepatan sangat tinggi. Register ini berada di dalam prosesor dengan jumlah yang sangat terbatas karena fungsinya sebagai tempat perhitungan atau komputasi data. Kedua yaitu cache memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Dahulu, cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan. Misalnya, pipeline brush cache yang biasa ada di komputer awal tahun 90-an. Akan tetapi, seiring menurunnya biaya produksi die atau wafer, dan untuk meningkatkan kinerja, cache ditanamkan di prosesor. Memori ini biasanya dibuat berdasarkan desain static memory. Ketiga yaitu random access memory dan main memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah data volatile yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Pengertian langsung di sini berarti prosesor dapat mengetahui alamat data yang ada di memori secara langsung. Keempat yaitu extension memory, tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer, biasanya berupa buffer. Biasanya, tambahan memori ini memberi gambaran kasar kemampuan dari perangkat tersebut. Sebagai contoh, misalnya jumlah VGA memori dan soundcard memori. Yang kelima yaitu secondary storage, media penyimpanan data yang non-volatile yang dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, dan magnetic tape. Media ini biasanya daya tampungnya cukup besar dengan harga yang relatif murah dan portability-nya juga relatif lebih tinggi. Yang keempat yaitu hierarchy storage. Dasar susunan sistem storage adalah kecepatan, biaya, dan sifat volatilitas. Caching menyalin informasi ke storage media yang lebih cepat. Main memory dapat dilihat sebagai cache terakhir untuk secondary storage. Menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk memegang data yang diakses terakhir. Dibutuhkan cache manajemen policy. Cache juga memperkenalkan tingkat lain di hierarki storage. Hal ini memerlukan data untuk disimpan bersama-sama di lebih dari satu level agar tetap konsisten. Kelima yaitu proteksi perangkat keras. Yang pertama yaitu dual mode operation, membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Menyediakan dukungan hardware untuk membedakan minimal dua mode operasi, yaitu pertama user mode, eksekusi dikendalikan oleh user. Kedua, monitor atau kernel atau system mode, eksekusi dikendalikan oleh sistem operasi. Instruksi tertentu hanya berjalan di mode ini. Ditambahkan sebuah bit penanda operasi. Jika terjadi interrupt, maka hardware berpindah ke monitor mode. Yang kedua yaitu input-output protection. Semua instruksi input-output, umumnya privilege instruction, harus menjamin user program tidak dapat mengambil alih kontrol komputer di monitor mode. Ketiga yaitu memory protection, harus menyediakan perlindungan terhadap memori minimal untuk interrupt vector dan interrupt service routine. Ditambahkan dua register yang menentukan di mana alamat legal sebuah program boleh mengakses,
yaitu base register dan limit register. Base register untuk menyimpan alamat awal yang legal, sedangkan limit register untuk menyimpan ukuran memori yang boleh diakses memori di luar jangkauan yang dilindungi. Keempat, yaitu proteksi memori. Sebagai contoh, sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 300.040 dan mempunyai limit register 120.900. Maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300.040 hingga 420.940 saja. Yang kelima yaitu CPU protection. Timer melakukan interrupt setelah periode waktu tertentu untuk menjamin kontrol sistem operasi. Timer dapat juga digunakan untuk menghitung waktu sekarang, walaupun fungsinya sekarang ini sudah digantikan real-time clock. Sistem clock timer terpisah dari pencacah waktu. Timer sekarang secara hardware lebih dikenal sebagai sistem timer atau CPU timer. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.